ngejar kau. Kau kira saya takut sama tentara? Hah? Hari ini bawa sepeda nih, katanya nggak boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Razia berubah jadi drama. Mulai polisi dituding salah tilang, polisi ngamuk ke anggota TNI, hingga dugaan razia ilegal mencuat. Apa yang membuat citra Polantas semakin disorot? Inilah momen-momen yang bikin jalan raya jadi arena ketegangan. Seperti kejadian yang bikin publik geleng-geleng kepala ini, saat razia polisi lalu lintas, petugas menghentikan sebuah mobil karena pengendaranya nggak pakai sabuk pengaman. Semua terlihat biasa saja, sampai petugas tahu kalau di dalam mobil itu ternyata selain sopir, ada polisi militer berseragam. Bukannya ditilang sesuai aturan, pengendara itu malah dibiarkan jalan begitu saja tanpa konsekuensi apapun. Bahkan ditegur pun tidak. Netizen yang melihat video ini langsung ramai di kolom komentar. Kita lihat nih 3 komentar teratas. Ada @Muhammad Holid bangun siang 1367 yang menulis, ternyata hukum cuma buat orang yang di bawah, sementara yang di atas bebas minta keadilan. Komentar ini langsung ya mewakili rasa kecewa banyak orang yang merasa hukum itu nggak berlaku sama rata. Nih, @Paulus_Lambang 510 juga menyampaikan pandangannya. Seharusnya TNI atau Polri kasih contoh yang baik. Sabuk pengaman itu hal penting dalam berkendara, bukan cuma aturan kosong. Jadi si Paulus ini nyorotin pentingnya teladan dari aparat agar masyarakat menghormati aturan. Momen ini pun memancing banyak pertanyaan. Kenapa sih aturan yang jelas-jelas dibuat untuk keselamatan justru nggak ditegakkan secara adil? Bukannya menegakkan aturan tanpa pandang bulu, perlakuan seperti ini malah bikin kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum jadi menurun. Selanjutnya, ada perwira Angkatan Laut sekaligus selebgram Randy Medianto yang juga mantan artis sedang asyik riding bareng sama klub motor ninjanya. Tiba-tiba nih, rombongan mereka dihentikan sama polisi yang sedang razia. Salah satu polisi langsung mencabut kunci motor Randy dengan gaya sangar. Tapi semuanya berubah 180 derajat begitu polisi ini cek surat-surat dan sadar ya, Randy adalah perwira. Polisi yang tadinya galak mendadak sopan banget, bahkan sampai minta izin pas mau balikin kunci motor. Netizen pun ramai mengomentari perbedaan perlakuan ini. @Nina Erawati 8650 menulis, "Di sini gue lihat kalau lu punya pangkat pasti dihormatin. Polisi langsung ketar-ketir pas lihat SIM doang, belum KTA-nya." Komentar ini ya, nyorotin bagaimana pangkat bisa memengaruhi sikap petugas. Gimana? Komentar lainnya dari @Pandu_Herlambang 9978. "Pas mau nilang, lihat SIM. Yang tadinya galak, langsung kicep." Ada juga @RobiNation6270 yang menulis, "Lu punya jabatan, lu punya kuasa." Polisi awalnya tegas, bahkan cenderung kasar, tapi langsung berubah sopan setelah tahu siapa yang dihadapin. Ini jelas menunjukkan kalau perlakuan polisi bisa beda banget ya, tergantung status orang yang dirazia. Viralnya kejadian ini bikin banyak orang refleksi nih. Pertama, penting banget untuk selalu lengkapin surat-surat waktu berkendara. Kedua, sebagai petugas, profesionalisme itu wajib. Jangan sampai perlakuan tebang pilih malah bikin kepercayaan publik itu turun. Pesannya simple, hukum itu buat semua orang, bukan cuma yang dianggap biasa-biasa aja. Ada juga video sempat viral yang memperlihatkan seorang polisi yang bentak anggota TNI. Kejadian ini terjadi di kota Soe, Timur Tengah Selatan NTT, pas razia operasi Turangga yang diadakan Satlantas Polres Soe. Pratu Jimaris, anggota Kodim 1621 TTS, lagi berbelanja dan melintas di simpang 4 tempat razia itu berlangsung. Begitu diperiksa, dia kasih SIM dan surat kendaraan sambil bilang kalau dia anggota TNI. Tapi polisi yang memeriksa malah bersikap menantang dan gak cuman itu ya, SIM Pratu Jiramis malah ditahan. Komentar netizen pun langsung ramai tuh. @AdinLampung2367 bilang, "Pecat aja polisi-polisi arogan kayak gitu. Kalau anggota TNI aja diberlakukan seperti itu, apalagi masyarakat biasa." Komentar ini langsung menunjukkan kekecewaan netizen terhadap sikap polisi yang dianggap gak sopan. Sementara itu,
@spalmanazil3930 memberikan pujian nih kepada TNI. Gue salut sama TNI yang bisa menahan emosi. Walaupun gak kebal hukum, semua harus bisa dibicarakan secara normal dan manusiawi. Ini mencerminkan bahwa meskipun TNI punya kewenangan, mereka ini tetap profesional dan bisa menahan diri dalam menghadapi situasi. Kejadian ini bikin banyak orang berpikir dua kali nih tentang profesionalisme aparat penegak hukum. Reaksi netizen yang kecewa menunjukkan bagaimana publik berharap agar semua aparat itu baik polisi maupun TNI bisa bekerja dengan penuh rasa hormat tanpa ada rasa arogan atau sikap arogan. Faktanya, prajurit TNI yang melanggar aturan lalu lintas tidak bisa langsung ditilang oleh polisi lalu lintas. Penindakan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer. Polisi lalu lintas hanya berwenang memberikan teguran atau mengingatkan, sedangkan tindakan hukum dilakukan oleh polisi militer atau PM. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memberikan wewenang kepada PM untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI. Jadi, meskipun polisi lalu lintas bisa menghentikan, penindakan disiplin tetap berada di tangan institusi TNI. Ada lagi nih kasus yang menyebalkan. Di Bali, tepatnya di Jembrana, seorang turis Jepang merekam aksi pungutan liar yang dilakukan oleh seorang polisi saat menilangnya. Dalam video berdurasi 3 menit ini, tampak polisi meminta uang hingga 1 juta rupiah dengan janji akan menyelesaikan masalahnya tanpa melanjutkan proses tilang. Tentu saja, video ini langsung viral dong dan jadi perbincangan hangat di media sosial. Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa dengan cepat merespon kejadian ini. Dia menyatakan bahwa polisi tersebut sudah dipanggil untuk dimintai keterangan dan akan ditindak dengan tegas. Polisi seharusnya berkomunikasi dengan tegas dan profesional, namun malah melakukan pungutan liar yang merusak citra instansi kepolisian. Biar gak asal kena tilang nih, ada contoh yang bagus buat kita semua. Pengemudi mobil berdebat dengan 2 polisi lalu lintas saat razia. Dalam video itu, pengemudi yang awalnya berbelok ke hotel ditemui oleh polisi yang meminta SIM. Polisi mengira pengemudi mencoba kabur, tapi pengemudi menuntut agar polisi menunjukkan surat perintah razia yang sah. Setelah adu argumen, dari jarak pelang razia hingga izin merekam di ruang publik, semuanya ditantang berdasarkan undang-undang. Akhirnya, kedua polisi itu pergi tanpa bisa menunjukkan dokumen resmi. Kejadian ini membuat banyak orang sadar akan pentingnya prosedur razia yang benar. Video ini mengingatkan publik bahwa polisi harus transparan dan mengikuti aturan-aturan yang ada agar tidak menimbulkan kecurigaan ataupun masalah. Salut deh sama bapak pengendara yang tetap tenang ini. Soalnya polisi emang suka gitu deh, dikiranya kita bego kali ya. Satu lagi nih contohnya. Dalam video ini, pengemudi mobil bernama Agus dihentikan polisi dan diberi tilang, padahal SIM dan STNK-nya lengkap. Polisi menilang alasannya karena Agus membawa sepeda jenis MTB di dalam mobil. Teman-teman YouTuber, sorry nih, saya bawa sepeda nih. Kalau memang mau bawa sepeda seharusnya dikasih alat. Kalau menurut saya, iya Pak, saya paham, saya juga punya. Polisi menjelaskan bahwa membawa sepeda di dalam mobil itu melanggar pasal 307 tentang daya angkut barang. Tapi setelah ditelusuri, pasal itu sebenarnya mengatur tentang angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Polisi lain akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf, serta akan memberi sanksi kepada petugas yang bersangkutan. Nah, ada beberapa tips nih agar kamu bisa menghindari kejadian seperti ini. Bodycam jadi penting ya, biar bisa meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum, memastikan polisi menjalankan tugas dengan adil dan akuntabel. Soalnya, baik polisi maupun pengendara memiliki hak dan kewajiban yang jelas kan? Polisi menegakkan hukum, sementara pengendara wajib mematuhi aturan lalu lintas. Program edukasi lalu lintas itu sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman aturan, mencegah pelanggaran, serta mengurangi kecelakaan. Bukan cuma perkara asal tilang, karena ajakan untuk tertib berlalu lintas bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan keselamatan di jalan. Karena kalau udah paham aturan,
polisi pun bisa ditilang balik loh. Salah satu contohnya, sekelompok warga yang menilang beberapa polisi ini karena mengendarai motor tanpa spion dan pajak kendaraannya mati. Auto disorakin kan? Atau polisi yang ditilang warga karena nggak bawa STNK ini? Malu kan jadinya? Kejadian ini memicu perhatian banyak orang, mengingat peran polisi yang seharusnya memberi contoh dalam mematuhi aturan lalu lintas. Sekali lagi, kasus ini mengajarkan pentingnya polisi dalam memastikan dasar hukum yang diterapkan sesuai dengan situasi dan jenis pelanggaran. Jangan sampai malunya kebangetan karena kejadiannya kayak gini. Masa iya motor baru keluar dari dealer udah langsung ditilang, Bang? Haduh. Penyebaran video ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kini udah lebih kritis terhadap tindakan aparat. Lihat aja nih, anggota Polantas ini sampai dihujani protes dari warga setelah menilang anak sekolah yang sedang mengendarai motor. Kejadian ini terjadi di kawasan Kuburan Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Warga pun pada protes karena penilangan dilakukan di gang pemukiman, bukan di jalan utama. Bukan cuma protes, beberapa orang bahkan mengolok-ngolok petugas yang sedang bertugas dan ada yang menuduh polisi mau melakukan pungutan liar. Situasinya pun jadi semakin panas karena banyaknya komentar negatif dari warga yang merasa tindakan itu nggak tepat.